من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا أمان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما
1442 kita bisa berkumpul bersama untuk acara memperingati peristiwa Isra Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat dan kerabat, dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan talk show, dan ditutup dengan doa. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dilantunkan oleh Ananda Reham Imania, itu dari kelas 8 unggulan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMP Islam Kota Pekalongan beserta para wakilnya yang saya hormati, para ustaz, para ustazah, karyawan-karyawati SMP Islam semuanya yang saya hormati juga, dan tak ketinggalan anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan kelas 7 sampai kelas 9. Walaupun tidak satu tempat, ada yang di Batang, di Selamaran, Buaran, dan tempat yang lain, semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa Wirdus Syurga. Saya mohon semuanya tidak ada yang berbicara kecuali doa Wirdus Syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Semoga dengan doa tersebut segala urusan kita, acara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Islam Pekalongan kepada Ibu Titi Purwaningsih SPD kami dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Islam Pekalongan beserta dengan Ustadz dan Ustadzahnya, yang saya hormati segenap panitia pelaksana hari ini, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Islam Pekalongan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, baik yang hadir secara langsung di lapangan basket SMP Islam ini maupun yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situasi yang masih serba sulit ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari Isra Mi'raj. Walaupun keadaannya sulit, tetap kita bisa melaksanakan untuk menanamkan karakter kepada anak-anak meskipun tidak bisa secara langsung. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan pemirsa semua yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj tidak lepas dari kerja keras para panitia. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan siswa-siswi yang sudah membantu kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Hari ini, pelaksanaan kali ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun berikutnya. Berbeda dari pesertanya kalau dulu kita seluruh siswa SMP Islam bisa menyaksikan secara langsung di lapangan ini, tetapi ini kita hanya bisa menghadirkan beberapa karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk menghadirkan. Kita doa bersama-sama semoga keadaan ini segera membaik sehingga kita bisa bertatap langsung untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan kali ini kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Isra Mi'raj dikemas berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Hari ini kita laksanakan secara dengan acara talk show dengan tema, mungkin karena Isra Mi'raj itu adalah peristiwa, salah satunya adalah perintah sholat, maka kalau tidak salah berarti betul ya. Temanya adalah meningkatkan sholat berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu utamanya. Jadi dengan peringatan ini saya berharap kepada anak-anakku semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalian jangan pernah meninggalkan sekalipun sholat 5 waktu. Itu pesan utama untuk kegiatan ini. Nanti akan dibahas tuntas oleh beberapa narasumber. Dan saya yakin anak-anakku semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah, akan mengikuti kegiatan talkshow ini dengan baik. Kalau perlu dirangkum, kemudian nanti diamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadz dan narasumber yang ada di sini. Itu aja pesan dari saya, anak-anak. Selamat mengikuti kegiatan pemeringatan Isra Mi'raj ini dengan baik, dan utamanya bukan hanya sekedar mendengarkan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengundang beberapa narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Langsung saja akan saya panggil. Yang pertama, Al-Ustadz Abdul Qadir As-Sagaf. Yang kedua, silakan bisa menempati tempat. Yang kedua, Al-Ustadz Haji Muhammad Hanafi Al-Hafiz SPDI. Silakan bisa menempati tempat.
Dan yang ketiga, Al-Ustaz Dr. Andes Asma. Monggo, silakan untuk bisa menempati tempat. Hadirin hadirat dan pemirsa semua yang kami hormati, alhamdulillah semua narasumber sudah berada di depan kita dan kita akan segera mengikuti acara talkshow ataupun dialog interaktif dengan tema dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan sholat berjamaah. Hadirin semuanya dan pemirsa yang budiman, sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang diberikan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab. Nah, untuk itu kami persilakan kepada para narasumber untuk bisa memberikan uraian singkat, mungkin sekitar 5-7 menit. Setiap narasumber kami persilakan untuk bisa memberikan uraian singkat, dimulai dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Qadir As-Sagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Wassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berhormat kepala sekolah SMP Islam, para asatidzah dan ustadzat yang saya tidak lupakan juga, Bapak narasumber. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ma'ih. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan zikra Isra Rasul wa Mi'rajih di halaman sekolah kita. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah ada anakku yang mencintai beserta pemirsa yang ada di rumah, sudah menjadi maklum diketahui oleh seluruh umat Islam, Al-Isra wal Mi'raj dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hak, betul adanya, merupakan suatu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj merupakan suatu mukjizat yang terbesar tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana hakikat orang-orang yang terdahulu yang kumpul bersama-sama. Di antaranya adalah
agama-agama samawi, baik itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam maupun Nabiullah Isa alaihissalam yang membawa kitab Injilnya, maupun Nabiullah Musa alaihissalam yang membawa kitab Tauratnya. Mereka berkumpul bersama-sama di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan salat berjamaah, dan yang menjadi pemimpin salat tersebut adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberitahukan kepada umat Islam, umat di seluruh dunia, bahwa agama samawi bila dijalankan dengan benar, dakhalal jannah, orangnya masuk surga. Dan bila tidak dijalankan dengan benar, tentu ada bagiannya sendiri, yaitu adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudara sekalian inti dari Isra. Adapun uraiannya nanti insyaallah akan diuraikan pada talk show atau pertanyaan-pertanyaan jenengan, insyaallah. Itu cukup dari saya, uraian singkat tersebut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi diuraikan oleh Ustaz Al-Qadir, bahwa peristiwa Isra itu peristiwa yang betul-betul terjadi, meskipun secara nalar, secara logika kita tidak bisa menerima. Nah, nanti akan diterangkan detail secara dialog interaktif, kenapa sih kok akal itu nggak menerima, kapan itu terjadi, dan terjadinya waktunya berapa singkat kok bisa sehingga akal tidak menerima, dan sampai mana hal tersebut, peristiwa ini terjadi, Rasulullah melaksanakan Isra dan sebagainya, nanti akan diterangkan secara detail dalam Rasul nanti insyaallah. Selanjutnya kami mohon kepada narasumber yang kedua, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hanafi SPTI Al-Hafidh, untuk bisa memberikan uraian singkat 5 sampai 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat jawabnya ini ya. Sudah pada ngantuk? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, alhamdulillah, semangat ya. Ibu Kepala SMB Islam beserta para wakilnya yang saya hormati, para ustadz, para ustazah, karyawan-karyawati SMB Islam semuanya yang saya hormati juga, dan tak ketinggalan anak-anakku SMB Islam kelas 7 sampai kelas 9 yang saya sayang dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dapat bersama-sama memperingati Isra atau peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya akan mengulangi muqaddimah saya karena sebetulnya saya itu akan menyingkat waktu, tapi karena sudah dibiasakan oleh Rasulullah akan saya biasakan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
amma ba'du. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati dan juga para pendengar setia yang berbahagia. Sekali lagi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat semuanya, para peserta yang berbahagia, memang telah kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena kalau dinalar secara akal tidak dapat diterima. Tapi itu harus kita yakini. Dan itu peristiwa yang penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Contoh-contoh yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Di antaranya anak-anak perlu kita ketahui, Rasulullah SAW ditunjukkan ada sekelompok orang menghantami kepalanya sendiri sampai babak belur, kepala dihantam babak belur. Bahkan tadi malam ada seorang kiai menerangkan otaknya keluar. Tapi setelah itu disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hantami lagi. Aneh deh. Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Saya enggak sana dulu ya. "Man haula ya Jibril?" Itu mereka siapa? Kok aneh sekali. Kepalanya sendiri dihantami sampai babak belur. Disembuhkan lagi oleh Allah, hantami lagi, babak belur lagi. Itu siapa? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah contoh gambaran umatmu ya Muhammad. Umatmu yang bagaimana? Umatmu yang menggampang sholat, yang tidak memperhatikan sholat. Ini besok akan menghantami kepalanya sendiri. Mau ya? Jangan sampai kita menghantami kepalanya sendiri. Itu orang yang mempermudah sholat. Sudah waktunya sholat, nanti. Apalagi anak-anak waktu normal disuruh sholat jamaah di sini, mari kita laksanakan bersama-sama. Jangan ditunda, nanti di rumah. Kalau di rumah nanti ketiduran sampai asar, itulah nanti akan memukuli kepalanya sendiri. Itu di antaranya. Itu yang menyedihkan. Juga Rasulullah ditunjukkan ada yang contoh semangat. Rasulullah melihat sekelompok orang panen, bertanam langsung panen. Panen belum selesai, besoknya lagi sudah panen lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu orang-orang yang bagaimana? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah mujahid, termasuk yunfiquna fi sabilillah. Orang yang menafkahkan harta bendanya untuk di jalan Allah. Lebih-lebih bapak-bapak dan ibu-ibu yang uangnya diberikan untuk dinafkahkan menyekolahkan anaknya. Inilah besok akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jangan khawatir. Uang yang dinafkahkan, didermakan untuk di jalan Allah, termasuk memberi ongkos kepada anaknya bersekolah, lebih-lebih melajari ilmu agama, ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke masjid, anak pendidikan tentang agama, sedikit saja saya mau cerita ini. Kalaupun 7 menit saya pernah mendengar ceritanya almarhumah Kiai Zainuddin MC.
Ki Yudin MZ itu pernah bercerita ada seorang wartawan bertemu kepada milioner, orang yang kaya. Tanya, Bapak harta bendanya berapa? Saya cuma 30 juta. Padahal itu milioner, abriknya lebih dari satu. Di hati wartawan, Bapak bohong. Tapi dia. Kemudian tanya, Bapak anaknya berapa? Saya anaknya satu. Bapak bohong. Anaknya 3. Nah, wartawan mau marah, orang milioner itu cerita. Begini Mas, harta benda saya yang banyak, tapi yang akan saya miliki besok di akhirat itu hanya 30 juta. Kenapa? Itu yang saya berikan untuk di jalan Allah. Saya berikan, saya nafkahkan di jalan Allah, termasuk untuk masjid dan lain sebagainya, hanya 30 juta. Adapun yang lain untuk koyak dan lain sebagainya, itu dia akan dimiliki. Hakikatnya yang akan dimiliki adalah 30 juta. Demikian juga tadi ditanyakan anak. Anaknya satu teman. Iya, anak saya 3. Tapi yang 2 diatur untuk belajar ilmu agama, dia belok. Selalu menentang. Yang taat hanya 1. Itulah anak soleh besok yang akan saya miliki di akhirat. Wawalatin sholihin yad'u ini. Maka hakikatnya yang akan dimiliki itu adalah yang ditermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, mari kita sekolahkan. Kita sekolahkan yang banyak pendidikan agamanya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kemudian uang yang kita termakan, kita ongkoskan untuk anak tersebut besok akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Demikianlah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sedikit tadi menguraikan tentang kejadian yang terjadi selama perjalanan Islam Arab. Ada 2 yang beliau uraikan, nanti dalam sesi dialogis insya Allah akan lebih diperdalam lagi, dan beberapa kejadian yang belum diterangkan sama beliau insya Allah. Selanjutnya kami mohonkan kepada narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Andes, Ustadz Dr. Andes Asma'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina. Yang kami hormati segenap sivitas akademika SMP Islam Pekalongan, hadirin hadir yang hadir secara langsung maupun yang live dari rumah masing-masing, yang juga saya hormati, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama memperingati peristiwa besar, yakni peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa yang ajaib, peristiwa yang besar dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pengikutnya yang setia,
yang mengikuti semua sunnah-sunnahnya sehingga di akhir nanti pada yaumul qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatul ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di waktu majelis saya mau ngomong yang bingung. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan, meskipun secara singkat dan nanti akan dibahas secara panjang lebar nanti dalam sesi berikutnya. Ada dua hal penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana setelah melakukan perjalanan yang panjang dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, namun jarak yang ditempuh sungguh luar biasa. Ini salah satu keajaiban yang mana sampai akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai di tempat yang paling mulia, yang tidak ada seorang makhluk pun bisa sampai ke sana. Jangankan manusia, malaikat pun tidak akan diizinkan untuk sampai ke sana, yakni di Arsy. Baginda Rasul sampai ke sana. Ketika beliau Rasulullah SAW melihat Arsy, beliau terpengong karena beliau mengatakan tidak ada tempat yang lebih luas dari ini, sehingga sampai beliau tidak bisa ngomong apa-apa, saking terpengongnya melihat keajaiban Arsy. Biasa sih kalau kita kagum melihat sesuatu kadang-kadang terpengong, tidak bisa ngomong. Akhirnya oleh Allah baginda Rasul ditetesi satu tetes cairan yang rasanya luar biasa enaknya. Setelah kena satu tetes itu, beliau baru bisa berkata. Apa yang beliau katakan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, yang sekarang setiap hari, setiap waktu kita memahami. Oleh Allah dijawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Allah samaan sebagai ujian terhadap. Lalu Nabi berkata lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Wassalamualaikum Muhammad. Itu dialog antara Allah dengan baginda Rasul. Setelah itu, qala li rabbi azza wa jalla, kata Nabi, Tuhanku berkata, ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalilan. Aku jadikan engkau kekasihku sebagaimana aku jadikan Ibrahim juga kekasihku. Namun dengan bahasa yang berbeda, Nabi pakai bahasa habiban, Ibrahim pakai bahasa khalilan. Memang ada sebabnya kenapa Nabi Ibrahim dijuluki dengan khalilan. Yang salah satu sebabnya, Nabi Ibrahim itu lebih mengutamakan Allah daripada kepentingannya sendiri. Sehingga apapun akan dikorbankan, sampai disuruh menyembelih putranya dilakukan demi perintah Allah. Ini makanya salah satu sebab kenapa Ibrahim dijuluki dengan Khalil. Selanjutnya Allah berkata, wa kallamtuka kama kallamtu Musa taklima. Aku berbicara kepadamu sebagaimana aku berbicara kepada Nabi Musa
entah berbicaranya Allah seperti apa, mungkin bukan seperti bicara kita ya, dengan caranya sendiri, dengan tanpa tempat, dengan tanpa waktu, dengan tanpa cara tentunya. Ini. Nah, ini yang membedakan bagi kita umatnya. Wa ja'altu ummataka khairu ummatin. Aku jadikan umatmu Muhammad khairu ummat. Umat terbaik. Ini kita istilahnya apa? Diijabahnya. Beliau mendapat kemuliaan, beliau mendapat penghormatan yang luar biasa dari Allah. Kita umatnya dapat penghormatan juga. Itu loh. Beliau dianugerahi. Ya. Gelar dengan Habibullah, kita umatnya mendapatkan juga sebagai khairul ummah. Masih 5 menit belum ya? Kadang-kadang kalau cara yang pelangkur kadang-kadang tidak rasa. Itu yang pertama itu ya. Ya, kita mendapat kesawaban istilahnya ya, mendapat keberkahan dari itu. Beliau mendapat kemuliaan dari Allah, diserahkan mendapat gelar Habibullah. Kita diberi gelar sebagai khairul ummah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, bisa betul-betul menjadi khairul ummah, rezeki nasib. Yang kedua, setelah itu baru Allah perintahkan Nabi yang diperintah yang sudah biasa kita kenal, yakni perintah melaksanakan sholat. Ini ibadah yang luar biasa ya, yang sehingga ini disampaikan langsung oleh Allah, tidak dititipkan kepada malaikat, karena ini hal penting ya, hal penting. Ibarat mau kasih nomor itu nomor khusus ya, nomor khusus. Ini nomor khusus ya. Karena makanya Nabi bersabda, as-sholatu silah bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhan. Ini cara langsung. Nomornya nomor khusus. Ya, maka gunakanlah nanti sarana ini. Mungkin umatnya yang lain tidak akan dikasih sarana itu. Ibarat kalau sekarang dikasih HP, kamu mau sewaktu-waktu menghubungi Allah gampang. Dikasih HP, sholat itu seperti, ya kalau saya ibaratkan seperti HP, mau berhubungan setiap saat bisa. Makanya harus bisa memanfaatkan. Di dalam HP ada WA, ada telepon ya. Kalau kita WA itu sampainya lama, ya kan? Biar cepat mendapat tanggapan, kita pakai angkat telepon. Kalau sholat lima waktu kok berdoa kita belum diijabah, cari cara yang langsung. Sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Ya itu kan kesalahan kita. Makanya kita harus bisa memanfaatkan betul. Jangan dikasih apa tidak dipakai. Kita dikasih kesempatan. Dengan HP kita akan berhubungan setiap saat, tidak seminggu sekali, tidak sehari sekali, setiap saat minimal 5 kali kita boleh berhubungan dengan Allah. Ya, 24 jam konten. Tidak ada liburnya, tidak ada tutupnya. Kita mau menghubungi Allah 24 jam full, mau kapan saja, tidak terbatas. Pulsanya, kuotanya gratis. Ya kan, tidak pakai kuota, tidak kehabisan kuota. 24 jam aktif terus. Mau menghubungi kapan? Pagi, duha silakan. Duhur dan seterusnya. Malam. Inilah fasilitas yang Allah kasih ini jangan disia-siakan. Ya. Nah, mungkin itu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya. Mudah-mudahan sehingga kita bisa bisa tuntas. Mungkin itu aja untuk sementara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa semua hadirin hadirat, paparan uraian singkat sebagai pemantik dialog.
nanti secara mendalam Allah tanpa perantara, dan kita menjadi umat yang sangat beruntung karena masih didoakan saat tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam juga untuk kami semua dan umatku yang soleh-soleh. Semoga kita soleh semua. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam yang tadi diuraikan, langsung saja kita awali sesi dialogis. Pertama untuk Ustaz Qadir ini. Kita akan tahu Isra Mi'raj ini. Dan kata Isra Mi'raj itu sudah kira-kira sudah menjadi bahasa yang seperti bahasa Indonesia. Peristiwa Isra Mi'raj itu sudah orang sudah paham semua. Tapi kita ingin tahu sebenarnya apa sih Isra itu apa, Mi'raj itu apa, dan persisnya kapan terjadi. Kalaupun malam itu kira-kira jam, kira-kira kapan gitu, apa ba'dal maghrib, setelah maghrib, atau sampai kapan. Kami mohon untuk dijelaskan oleh Ustadz Abdul Qadir. Tafadhol Ustadz. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya ada berapa? Dua. Satu pertanyaan juga Mas. Tolong ditulis pertanyaannya barusan dua sekaligus. Ini tulis Bu. Definisi Isra dan Mi'raj. Definisi Isra dan Mi'raj. Ta'rif Isra lughatan huwa masdar min al-fi'li asra. Wal Isra fil lughah huwa as-sayr laylan. Diartikan sendiri. Pengertian Isra menurut bahasa saja itu sumber yang diambil dari fi'il kata asra. Artinya adalah perjalanan di waktu malam. Kalau istilahnya apa yang telah digarisbawahi oleh syariat Islam, ia rihlah ardhiyah tammat biqudratillah li Rasulillah min Makkah ila Baitul Maqdis. Isra adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan, yang diperjalankan oleh Allah di muka bumi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Mekah Masjidil Haram ila Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau di Palestina. Itu ta'rif atau definisi yang terjadi pada kata Isra. Ini baru Isra, Ustaz. Sedangkan Mi'raj sendiri ismun mufrad, menurut bahasa saja adalah isim mufrad, jam'uhu ma'arij atau ma'arij. Menurut bahasa, Mi'raj adalah al-mis'ad atau sulam, tangga. Itu menurut lughah.
segi bahasa saja. Jadi wonten niku makna istilah, wonten makna bahasa. Nggih. Nggih mawon nggih. Amal Mi'raj menurut istilah yang telah digaris bawahi oleh syariat Islam, fahiya rihlah samawiyah, perjalanan menuju ke atas langit. Tamat bi qudratillah li Rasulillah min Baitul Maqdis ila samawatil ula thumma ila sidratil muntaha. Allah Subhanahu wa taala yang telah memi'rajkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kekuasaannya dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi adalah kapan? Kapan? Malam itu kan kita dengar cerita malam. Kira-kira malamnya itu kapan? Dan waktunya kira-kira sepanjang malam sampai gimana? Monggo diperjelas, Bro. Nas yang telah sampai kepada kita dan mustahil bohongnya, yaitu Al-Quran yang menjadi sumber pegangan hidup umat manusia. Di dalam Al-Quran, ayat yang pertama, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan. Terjadi Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di waktu malam. Terjadi Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Bahkan jumhurul ulama, tidak sedikit yang menceritakan tidak sampai yang disebut malam penuh untuk perjalanan Nabi. Hanya singkat saja, beberapa jam saja. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj menuju tempat asal beliau diberangkatkan, dafi'an, tempat tersebut masih hangat. Berarti berapa menit nih Bu? Jenengan tangi turu ke kamar mandi, pulang lagi, tempat tidurnya masih hangat apa enggak? Sampai seperti itulah Allah tunjukkan kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjukkan begitu mulianya, begitu hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, tunjukkan kepada umat manusia agar beribadah kepadanya. Ini satu di antaranya, terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayatnya yang pertama tersebut dengan kata Subhana, Maha Suci, keluar dari kemampuan otak manusia. Mau itu profesor apa, semuanya. Terjadi Isra dan Mi'raj adalah ranah keimanan kita. Percaya Anda seorang mukmin yang benar,
yang betul-betul beriman kepada Allah. Tidak percaya berarti Anda tidak mempercayai adanya salat yang 5 waktu, dan tidak bisa disebut dengan kata seorang mukmin. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tunjukkan kepada hamba-Nya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten malih Ustaz. Cekap. Sementara tutup. Berarti memang perjalanan tadi yang uraian awal itu yang dikatakan bahwa peristiwa ini kalau dinalar logika tidak nalar, tidak bisa dilogika, tapi ini membutuhkan keyakinan. Jadi yang dibicara bukan akal saja. Yakin ternyata peristiwa itu luar biasa sampai perjalanan segitu jauhnya sampai ke langit, pulang tempat tidurnya masih hangat. Berarti sangat singkat nih. Terima kasih. Yang kedua untuk Ustaz Hanafi ini. Sebagaimana kita dengar dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan peristiwa itu, beliau sempat dicuci terlebih dahulu, hatinya dicuci dengan air zam-zam. Itu mohon dijelaskan Ustaz, kenapa kok harus dicuci dengan air zam-zam? Apakah hati Rasulullah itu kotor sehingga harus dicuci dengan air zam-zam? Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Sedikit saya ingin mencoba menyampaikan apa yang telah saya pelajari. Terutama memang dulu saya itu sering mendengarkan pengajiannya almarhum Kiai Hamzah. Beliau pernah menceritakan jelas tentang Rasulullah dadanya dibedah, kemudian hatinya dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi iman dan hikmah. Itu Rasulullah sendiri yang bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Ini Rasulullah bersabda sebelum melakukan Isra Mi'raj itu dadanya dibelah oleh malaikat Jibril sehingga dikeluarkan hatinya dan diberi iman dan hikmah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Insyaallah. Nah, kenapa? Apakah Rasulullah itu belum suci? Menurut beliau, Kiai Hamzah, Rasulullah itu sudah suci, tapi akan menghadap kepada Allah, kepada Zat yang lebih suci, yang maha suci, akan menghadap kepada yang maha suci. Rasulullah lebih dulu dibersihkan oleh malaikat dengan ikhtiar dicuci dengan air zam-zam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah sudah suci, tapi karena mau menghadap kepada yang maha suci lebih disebutkan. Contoh, kita sudah suci, sudah mandi kan sudah suci. Ketika kita mau sholat, kita diperintahkan apa? Berarti untuk menyucikan. Tapi beda kalau Rasulullah itu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril, kalau kita dibimbing oleh Ustadz, Kiai, dan Guru. Maka kalau membersihkan hati berarti kita dengan dengan para ustadz tokoh agama. Karena tidak mungkin kalau kita hatinya mau dicuci oleh malaikat Jibril. Ini Rasulullah SAW menurut almarhum Kiai Hamzah itu tidak karena belum suci. Rasulullah sudah suci tapi mau menghadap kepada yang maha suci.
Nah, ini dianggap. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa pembedahan ya yang dilakukan oleh malaikat penyucian hati Rasul itu sampai 3 kali. Yang pertama ketika Rasul masih kanak-kanak, waktu itu masih dalam asuhan Halimah, itu beliau sudah dicuci. Bahkan teman-temannya itu pada bilang, istilah di sini, ibu itu Muhammad begini sampai pucat, itu dirangkul oleh Halimah sampai ketakutan. Ya, ibu Asy-Syiddiyah itu pernah. Kemudian yang kedua, itu ketika menerima wahyu. Itu menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, yang ketiga, ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW dicuci oleh malaikat sampai 3 guna diisi iman dan hikmah. Nah, teman-teman kembali kepada kita. Lah yang menguji kita siapa? Tentunya yang menguji kita adalah para ustadz. Makanya ada ya, iki wong Islam sing ati-ati kudu gelem mangkat ngaji, saben dina ngrungokake Pak Kiai, persiapan kanggo madhep Kang Maha Suci. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Gelem ngrungokake Pak Kiai iki kanggo nyuci ati kula lan panjenengan sami. Dicuci nganggo ngrungokake wejangan-wejangan utawi ma'ilah hasanah saking para kiai. Nek saben dina kudu ngrungokake Pak Kiai gelem mangkat ngaji. Tapi biasane wong mangkat ngaji rasane kadang-kadang wis ngaji nang tempat ngaji dongeng. Iki ancamane berat. Bingung ceritane wong sing ora tau gone wong ngake Pak Kiai nek mati dicopot ulo, dicatek ular. Mau deh? Ya, mau ceritanya tapi nggak mau dikit ular ya. Ceritanya begini. Menurut Al-Ustadz Yai Muzakir, beliau bercerita ketika zaman sahabat Abu Bakar ada seorang mayit dibawa ke masjid. Ketika mau disolati mayitnya bergerak. Takut enggak kalau melihat mayit bergerak? Takut. Tak jendit lolo-lobah wong mati ora obah. Nek obah ini bocah ora sak bocah wong mesti wedi. Akhirnya terpaksa, singkatnya saja, dibuka kain kafannya. Karena kalau di Saudi Arabia, di Mekah itu nggak ada katil ditutup, itu nggak ada, terbuka. Jadi mau katil ya, ini mayitnya kelihatan. Jadi kalau gerak, kalau yang sudah pergi haji, insya Allah sudah melihat. Ketika dibuka oleh sahabat Abu Bakar, ternyata lehernya masih digigit ular, dicatat ular. Kemudian menurut riwayat Pak Kiai betul mau dipukul. Ketika mau dipukul kepalanya ular berdiri. Nek cara-cara tengenge, apa tengenge? Tangi, apa sing tangi?
kepalanya itu tangan. Kepalanya kok ketawa, kepala itu ular. Nah, kepala ular berdiri, kemudian lima zaka dunia Aba Bakrin. Kenapa engkau akan mengikut aku? Aku bukan ular biasa, tapi aku adalah ular siluman. Ular perbuatan mayit tersebut. Kenapa mayit tersebut? Karena mayit tersebut meninggal 3 sesuatu. Yang pertama, tarikus sholat, tidak sholat. Jadi nek wong sing ora sholat di samping menghantam kepala, ketika mau disolati sudah digigit. Mau dah? Na'udzubillah. Yang kedua, manu zakat, sudah mampu tidak mau bayar zakat. Yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama, ora gelem ngrungokake pengajian, ora gelem ngrungokake Pak Kiai, ora gelem ulama. Mangkat ngaji nang tempat ngaji dongeng, mangkat sekolah nang jero kelas dongeng. Priye? Nah, ini ya, hati-hati. Ini di antaranya ya. Nah, jadi kembalikan kepada tadi, kenapa beliau kok suci? Apakah enggak sih ternyata beliau itu sudah suci tapi mau menghadap yang maha suci, itu dicuci oleh malaikat Jibril. Contohnya seperti kita mau melaksanakan sholat, sudah suci tetap diperintahkan untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat itu surat Al-Maidah ayat 6 insyaallah ya. Jadi kita ketika mau melaksanakan sholat walaupun sudah suci tetap diperintahkan untuk menyucikan diri karena mau menghadap kepada yang lebih suci. Sebetulnya masih banyak ini ya, tapi karena waktunya singkat dan juga masih ada di sana saya narasumber yang belum menyampaikan. Oleh sebab itu hikmahnya apa kok dicuci bagi kita sebetulnya masih ada banyak sampai 6 ya, itu hikmahnya bagi kita. Oleh Allah itu dicuci hatinya. Bisa disampaikan aja hikmah, 6 hikmah itu. Langsung saja di dalam kitab itu, di dalam Fathul Bari itu, yang pertama, kenapa kok yang dicuci kok hatinya tidak matanya? Karena di situ adalah Rasulullah pernah bersabda untuk menentukan bahagia dan celakanya manusia adalah satu gumpalan daging. Itu yang disebut al-qalb, yaitu hati. Maka yang perlu dibersihkan adalah hati. Itu yang pertama. Nah, kemudian besok di hari kiamat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat, baik itu anak, harta benda tidak bermanfaat baginya kecuali datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim. Itu di antaranya hati yang harus dicuci. Terus di sini lagi pembedahan dada dan pencucian hati harusnya menyadarkan kepada kita bahwa itu adalah pendidikan hati yang terpenting, terutama kita yang terpenting adalah didik hati kita. Kalau kita punya uang banyak, kadang-kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya ilmu, kadang-kadang kita bisa sombong. Tapi kalau hati kita selalu rendah hati, sudah dicuci, insya Allah kita akan akhlakul. Itu jangan sombong. Kemudian harus hati kita selalu bersih agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena kalau hati kita kotor, kita menghibah
kita istilahnya kalau sekarang dinamakan adalah gosipnya. Gosip ini akan berbahaya karena hati kita kotor, nggak bersih, kadang-kadang muncul gosip dan lain sebagainya, penghibah. Nah itu besok malah di hari kiamat. Ustaz mungkin bisa dipersingkat yang 6 itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu kekuatan hati yang paling dahsyat. Itu diantaranya adalah untuk meluruskan hati. Yang terakhir ini saya sampaikan urut ya. Pendidikan hati harus di atas pendidikan intelektual dan jasmani. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat besok ketika menghadap Allah Subhanahu. Itu diantaranya 6 dalam kitab Fathul Bari untuk memanfaatkan kita semua. Terima kasih. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya perlu penjabaran tapi karena waktu terbatas, mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber yang ketiga. Dalam cerita Isra Mi'raj itu kita dengar bahwasanya Rasulullah seperti yang tadi digambarkan oleh narasumber yang kedua setelah Nabi. Itu dinampakkan ada orang yang mukul-mukul kepala. Terus ada orang yang setiap kali nandur panen. Ada orang yang senang, ada orang yang sangat susah. Apakah itu gambaran neraka? Dan apakah Rasulullah sudah dinampakkan neraka dan surga pada saat itu? Monggo, Ustaz Mau bisa dijelaskan. Terima kasih. Singkat aja ya. Ya. Karena ini masih banyak juga nanti belum bertanya. Dalam perjalanan panjang baginda Rasul dari Isra ke Mi'raj sampai langit tingkat 7, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ Jibril harus berhenti, harus diserahkan kepada malaikat yang lain karena Jibril tidak diizinkan masuk lagi. Ini ada malaikat yang membawanya lagi, nanti ada hijab lagi, ada malaikat penjaganya lagi. Dia Rasul sampai ke atas itu tidak diangkat oleh Jibril. Jibril hanya sampai Sidratul Muntaha. Ke atasnya lagi itu diantar oleh malaikat yang berbeda. Nah, setelah selesai mendapatkan perintah sholat, kemudian dikembalikan lagi, turun lagi, sampailah lagi ke malaikat Jibril lagi. Karena waktu itu Jibril ketinggalan. Ya. Karena ketika ditanya protok siapa, Jibril, saya bersama Muhammad. Yang keluar dari hijab itu cuma tangannya doang. Jadi nampak larinya. Dan larinya cepat sekali sehingga Jibril ketinggalan. Yang jelas Jibril tidak diizinkan dia. Jadi setelah menerima perintah sholat, kemudian Rasul kembali turun, diserahkan kembali ke Jibril. Nah, setelah itu oleh Jibril diajak jalan-jalan, masuk melihat surga dan neraka. Kalau cerita yang saya baca, waktu itu Nabi diperlihatkan, Nabi melihat usuran minal yakut wal zabarjud. Nabi diperlihatkan istana yang dibuat dari yakut dan zabarjud, bahwa bentuknya. Yang jelas permata, entah itu intan atau apa, yang indah-indah. Itu istana yang ada. Itu barangkali gambaran surga. Baru dinampakkan luarnya aja. Kemudian wasyajaru minad zahabil ahmar. Nanti juga melihat pohon dari emas merah. Subhanallah. Emasnya bukan emas putih, apalagi emas hijau. Apalagi Mas Asma'u. Emas putih kan lo dilarang, emas hijau biar emas hijau. Emas sepuan itu lah. Akhirnya jadi hijau lumut. Ada emas kuning ini minat zahabil ahmar.
pohon yang terbuat dari emas merah. Ini barangkali gambaran surga. Orang apa emas? Oh, yang jelas semua surga itu isinya kenikmatan. Kemudian Nabi jalan lagi, diperlihatkan di tempat yang lain. Nabi hanya melihat al-aghlala was-salasid. Nabi melihat belenggu dan rantai-rantai yang besar yang dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang yang nanti akan masuk. Gitu. Ya, jadi satu tempat itu gambarnya istana yang megah, yang satu tempat gambarnya rantai karo belenggu. Kira-kira belenggu sehingga kalau kayak maling merah ya, belenggunya gede, rantainya gede. Kira-kira ya Pak Dimukung kan kira-kira gitu, gambarannya gitu. Mungkin itu ada yang terima kasih. Terima kasih. Saya bisa mengambil sedikit ini. Ternyata kalau nabi-nabi terdahulu selain Nabi Muhammad itu kalau menceritakan hal tentang gaib, tentang neraka, tentang surga, mereka belum tahu pasti, hanya dengar dari Allah, kabar dari Allah, kabar dari malaikat Jibril bahwasanya nanti akan ada surga yang seperti ini dan akan ada neraka yang ngerinya seperti ini. Itu hanya dengar saja. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung dilihatkan, ini loh surga, nikmatnya seperti ini. Ini loh neraka, nikmatnya seperti ini. Sehingga dalam menerangkan tentang surga dan neraka, beliau sudah punya gambaran langsung yang sudah pernah beliau lihat. Itu salah satu kelebihan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, masih anu ya. Masih kantor orang lagi. Ini pertanyaan sebenarnya masih banyak sekali. Mohon untuk bisa dijawab dengan singkat saja. Dengan singkat. Lagi ke Ustaz Abdul Qadir ini. Ini masih ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan. Kenapa sih kok dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kok nggak ke tempat yang lain, kok Amerika aja sih? Atau kemana tuh, ke Indonesia saja, ke Bali atau kemana kayak gitu. Kenapa sih kok harus dari Masjidil Haram dan harus ke Masjidil Aqsa Palestina, kok nggak ke tempat yang lain gitu, atau ke Yaman atau kemana gitu. Mohon Ustaz Qadir bisa dijawab dengan singkat Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Moderator. Mengapa harus ke Baitul Maqdis? Ya, ke tempat yang lain aja, ke Indonesia kayak atau gimana gitu. Bantaran. Mengapa? Saya ketika menanyakan mengapa, apa yang ada di dalam Al-Quran, mengapa, itu saya dimarahin Ustaz. Hampir dikendalin saya sama abah saya. Kenapa? Di dalam bahasa Arab, limada, mengapa atau kenapa? Mengapa? Al-Quran gadwata Isra Mi'raj telah terjadi yang tersebut di dalam Al-Quran. Mengapa pertanyaan yang tidak ada apa-apanya? Harusnya yang ditanyakan adalah mal hikmah fi, apa hikmahnya? Jenengan saya beri gambaran satu. Kita kelompok asatidzah guru SMP Islam yang dipimpin oleh kepala sekolah. Mau ke rumah saya lewat sawah. Mulai dari Stono niku wonten sawah kathah nggih. Kepala sekolahnya jalan duluan melalui pematang tersebut. Jalan yang ada di sawah namanya apa, Bu?
Galengan, bahasa Inggrisnya pematang. Galengan, lewat galengan. Iki kepala dese. Karena kan nggak boleh kita dahuluin kepala, tapi kepala dulu yang jalan, jatuh. Ketika dia jatuh, datang Ustadz Abdul Fattah. Marah sama saya. Kenapa Ustadz? Kok lewatnya jalan sini? Kenapa? Sudah jatuh kok kenapa? Udah bonyok loh. Kok ditanyakan kenapa? Harusnya apa? Apa hikmahnya dibalik jatuhnya kepala sekolah? Apa hikmahnya dibalik jatuhnya fulan? Apa hikmahnya dibalik terpelesetnya Ustadz Abdul Qadir? Ternyata hikmahnya besar. Kenapa? Kakek dosa, waktu jatuh mengurangi dosa. Paham betul? Paham? Paham. Jadi hikmahnya ini apa? Masjidil Aqsa, Yerusalem tersebut ini semua umat tertuju ke pusat tersebut. Ini hikmah. Tertuju ke pusat tersebut. Baik yang sekarang disebut Kristen Ortodok nih, atau Kristen dulu tidak ada Ortodok, tidak ada Protestan, hanya Kristen Kristiani saja, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mentuhankan Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi pusatnya di sini hebat-hebat. Allah isra'kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau yang saya katakan tadi menjadi imam sholatnya. Di belakang mereka itu ada para nabi-nabi yang lain, Allah utus ruhnya mereka berada di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi makmumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut Nabiullah Isa, orang-orang Kristiani mengatakan Tuhannya. Pada waktu itu Nabiul sama sekali sudah tidak ada. Nabiullah Musa alaihi salam dengan kitab Tauratnya, orang-orang Yahudi yang betul memegang kitab Tauratnya, mereka melihat pada waktu itu. Jadi kesimpulannya, Yerusalem, Masjidil Aqsa tersebut ini sumber penyebaran Islam yang luar biasa di seluruh dunia. Dari mulai Masjidil Aqsa tersebut. Nah, kalau ke Bantaran sudah jelas, hanya Bantaran saja tidak dikenal sama orang. Tapi Yerusalem seluruh dunia pada waktu itu sudah mengenalnya. Ini penyebaran Islam yang hebat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjadi sumbernya umat-umat yang beragama, melihat dan di dalam kitab-kitab yang mereka sudah tercantum nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Injilnya yang asli, Tauratnya yang asli, sudah tercantum semuanya akan datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib mereka imani. Yang kedua, minal masjid dan masjid, menunjukkan manusia makhluk Allah yang lemah, Allah yang maha mencipta, yang maha kuasa, wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira singkatnya Ustaz. Terima kasih. Luar biasa. Nah, ternyata begitu hikmahnya.
Ternyata memang Rasulullah sebagai nabi terakhir sekaligus pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa kok harus ke Masjidil Aqsa? Karena memang Masjidil Aqsa itu adalah tempat lahirnya para nabi dan misi para nabi dan rasul. Jadi dari sana Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, macam-macam itu dari situ munculnya. Sehingga Rasulullah pun diisrokan ke sana. Ini loh tempat nabi-nabi terdahulu sebelum kamu. Sehingga Rasulullah betul-betul tahu tempat-tempat para nabi dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya ke surat Nafi ini. Ya tadi sudah disinggung bahwasanya peristiwa ini kan nggak masuk akal. Belas orang masuk akal. Belas. Nah, bagaimana sih cara Rasulullah ketika Rasulullah datang? Rasulullah menceritakan kepada orang-orang pada saat itu, orang Mekah sing isih akeh kafir, yang masih banyak kafir. Kira-kira mereka responnya gimana sih menerima cerita yang seperti itu? Monggo, Ustaz. Terima kasih. Langsung saja untuk membuat waktu. Nah, saya pernah belajar pada seorang kiai, dan juga saya pernah membaca dalam riwayat-riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, itu menurut riwayat habis sholat subuh itu duduk bersama sahabat, menyampaikan sesuatu yang telah dialami pada waktu malam, yaitu Isra dan Mi'raj. Karena tadi disampaikan tidak masuk akal. Nah, memang ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut, itu terbagi menjadi 4. Ada yang percaya 100%. Contohnya sahabat Abu Bakar. Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, qad qala siddiqu bitasdiqillahu wa bil uluhi wa ahlahu. Itu sahabat Abu Bakar. Yang belajar Aqidatul Awam insya Allah hafal. Tapi yang hafal kalau sampean kurang ngerti insya Allah hafal. Allahumma amin. Ada yang percaya tapi wah itu Rasulullah cuma jas ruhnya. Ada lagi kelompok yang percaya itu Rasulullah mimpi. Yang keempat ini yang menentang, sama sekali tidak percaya. Hanya yang digunakan adalah akal. Itu siapa? Di antaranya pemuka kafir Quraisy. Itu yang tidak percaya. Itu singkatnya seperti itu. Nah kemudian untuk meyakinkan bagaimana? Untuk meyakinkan di dalam surat Al-Isra tadi yang dibaca oleh Ustaz Abdul Qadir Asy'ari, jadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Di situ kata-katanya asra, bukan saro. Nek asra itu berarti ada tangan lain. Nek saro bahu diri, jalan sendiri. Tapi itu asra. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan, dibawa oleh malaikat Jibril, Mikail dan temannya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak yakin? Contoh Ustazah Titi dari datang ya. Itu punya semut banyak. Nah. Kemudian ambil semut satu, dibawa ke Ma'had ke Pekalongan. Nah, dibawa. Nah, kemudian rambutan barangkali. Setelah itu kembali ke Batang lagi sekitar jam 1:30. Semut kembalikan lagi. Kemudian semut rapat, pidato di depan temannya. Wahai teman-temanku semut, nah, saya baru pergi dari Pekalongan.
Kira-kira semut yang lain percaya enggak? Edian gue. Nah, semut kamu jalannya berlipat. Dari sini dari Batang ke Pekalongan semut melengkung jajal sebulan sampai enggak. Tapi karena dibawa oleh Ustazah itu Abdul tangan naik, akhirnya yakin deh. Maka Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu bukan jalan sendiri, asro dijalankan. Itu istilahnya sorok, sulasi masjid bukan sulasi mujarab. Nah, sorok, tapi asro dijalankan. Itu diantaranya untuk meyakinkan kita bahwa Rasulullah Isra Mi'raj tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya para singkatnya. Terima kasih. Luar biasa, ternyata logis sekali ya kalau diberikan contoh seperti itu, ternyata bisa masuk akal juga. Dan tidak semuanya harus diakal sih memang ya, tidak semuanya harus dinalar, tapi peristiwa Isra Mi'raj itu membutuhkan keyakinan. Selanjutnya Ustaz Asma'ul, langsung saja, sebenarnya banyak pertanyaan, tapi karena memang waktu sudah seperti ini, Ustaz Asma'ul, peristiwa Isra Mi'raj oleh-olehnya kan sholat. Sholat itu perintah yang langsung diterimakan atau diwajibkan langsung ketemu Allah, bahkan beberapa kali ketemu Allah, harus 10 kali 9 kali. Apa sih hikmah dibalik tersebut? Kenapa harus hikmahnya aja? Hikmah dibalik peristiwa perintah sholat langsung diterimakan atau diwajibkan langsung melalui Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara siapapun. Silakan Pak. Terima kasih. Singkatnya, karena salat adalah ibadah yang sangat penting. Ya. Salah satunya tadi di awal sudah saya sampaikan, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Ini alat khusus supaya mudah untuk menghubungi Allah, supaya mudah untuk berhubungan dengan Allah. Karena ini hal yang penting, maka Allah tidak titipkan kepada malaikat Jibril, tapi langsung dibawa sendiri, langsung diserahkan sendiri kepada Nabi. Karena penting, ya, nomornya nomor khusus, ya, gratis, kuotanya mau kapan saja ngabel akan sampai, tidak lihat jam, gitu. Jadi sholat merupakan ibadah yang paling penting. Yang kedua, sholat itu ciri seorang muslim. Jadi kalau mayat biasanya itu sholat itu pada orang tahu sholat ya. Kadang-kadang gitu ya. Pokoknya kalau pernah sholat dia muslim. Kita ya, karena manusia itu kan cuma ya cuma diri, kita bisa menghukumi yang biasa. Kalau kita pernah melihat seseorang itu pernah sholat, berarti dia muslim. Karena ciri seorang muslim itu sholat, ciri khusus yang dimiliki oleh umat lain. Kalau bobo sedekah, umat lain juga sedekah. Puasa, umat lain juga puasa. Tapi sholat tidak. Ya. Jadi sekali lagi, sholat adalah ciri seorang muslim. Kalau orang itu pernah sholat, berarti dia muslim. Entah sholatnya seperti apa. Karena sholat itu ada yang waktu-waktuan, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang waktu-waktuan apa? Ya 5 waktu itu minimal sholat terus. Ini berarti sholat jenis waktu-waktuan. Duhur asar maghrib isya subuh liyane ora tahu, umpama duha ora tahu, tahajud ora tahu, hajat ora tahu. Niki salat waktu-waktu. Nek salat apa itu harian ya. Nek mingguan berarti apa? Jumatan. Nek ulanan ana ora?
Wong Islam sing KPM musola nek ulang poso. Ana ora? Nek liyan ulang poso atau ketok. Mergo apa ana diskon. Kayak ibu-ibu nek ana diskon wis kayahan ya. Mergo ana diskon ya wis disiapke. Lah iki padha. Ya poso itu ana diskon. Aku tak sholat, tak ibadah. Mergo ganjarannya berlipat ganda. Posane bubar keren, sholatnya. Niki poso ulangan. Saya kepaketan poso tahunan ya. Sholatnya Idul Fitri, Idul Adha. Ini sholat tahunan. Itu jenis. Tapi yang jelas, meskipun kita sholat mau setahun pisan, Idul Fitri, tapi cuma karena orang libur kadang-kadang. Jadi kita mau Idul Fitri yang anggap itu orang Islam. Jadi ciri orang itu adalah Islam. Yang ketiga, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadaraddin. Maka hati-hati dengan sholat. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, hati-hati keimanan, hati-hati agama akan bisa hancur sedikit demi sedikit. Maka untuk memperkuat keislaman kita harus diperkuat sholat kita. Karena dalam yang dikatakan dunia Islam al-khams, Islam itu didirikan atas 5 hal. Salah satunya adalah sholat. Cagaknya itu ada 5. Kalau satu cagak roboh ya kemungkinan akan roboh. Dan ini sholat ini mungkin yang paling utama gitu ya. Yang utamanya, kalau yang utamanya patah bahkan mungkin tidak ada ya siap-siap keislaman kita akan roboh. Jadi sekali lagi intinya kenapa sholat itu disampaikan langsung oleh Allah, karena sholat merupakan hal yang penting bagi kita, termasuk awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Besok yang akan dihisab lebih dulu adalah sholat kita. Gitu. Kenapa? Sholat yang hal yang paling penting, maka harus kita jaga betul, harus kita tingkatkan kualitas maupun kuantitas sholat kita. Karena itu akan menjadi barometer tolak ukur keimanan seorang. Baik tidaknya tinggi rendahnya iman seseorang itu diukur dari sholatnya. Seberapa banyak sholatnya, seberapa khusyuk sholatnya, itu adalah ukuran keimanan seorang. Bisa dilihat dari bagaimana melaksanakan sholat. Mungkin itu aja kalau kabeh aja. Terima kasih Pak Mau. Jadi sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita gali, agar sudah dipersiapkan ini oleh para sumber akan memberikan lebih banyak lagi karena waktu yang sudah larut siang. Maka kita cukupkan dulu acara biologis ini. Namun untuk menutup acara biologis ini, interaktif ini, kami mohon kepada para narasumber, setiap narasumber untuk memberikan pesan khususnya berkaitan dengan oleh-oleh Isra Mi'raj. Monggo dimulai dari Ustadz Abdul Qadir. Mungkin singkat aja 5-7 menit. 5 menit aja lah. 1 menit. Maksimal 5 menit. Kalau bisa jangan 5 menit. Terus pokoknya singkat padat. Singkat padat. Terima kasih kepada moderator. Pesan dari pesan atau hikmah yang diambil dari Haflah Dzikra Isra Rasul Mi'raj pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ambil pelajaran Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang bercendang. Ya, yang pertama adalah ada daras fil nubuwat salatun nabi bil anbiya imaman lahu
ada dalalatan atau dalalatan wa hiya wahdatul anbiya fi da'watihim. Setiap para nabi itu berdakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi yang meleset dari aturan itu. Kalau ada yang meleset dari aturan itu bukan nabi. Nabi-nabian semuanya untuk berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Semuanya Allah mengutus para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para rasul-rasul semuanya Allah berikan wahyu kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu seruan yang pertama. Kemudian jelas sekali yang kedua adalah salatul nabi bil anbiya. Yang keduanya imaman laha dalil wa laha dilalah anna an-nubuwwah war risalah gadin qata'at fala nubuwwata ba'da rasulillah wala risalah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa tersebut, menunjukkan kepada kita adalah nabi akhir zaman adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Hanafi untuk bisa memberikan pesan singkat. Terima kasih. Pesan dari saya kepada semuanya, juga pada diri saya sendiri, mari kita tingkatkan sholat berjamaah, ya, dan terutama jangan sampai meninggalkan sholat atau menunda-nunda waktu sholat, karena nanti bahayanya akan tertumbas pada kita sendiri. Oleh sebab itu pesan dari saya yang pertama adalah jangan sampai menunda-nunda sholat, lebih-lebih tidak sholat, jangan sampai. Yang kedua tadi saya sampaikan, tingkatkan sholat jamaah, karena sholat jamaah itu mempunyai beberapa keistimewaan, ya. Di antaranya di samping pahalanya, keutamaannya punya pahala lebih baik daripada 27 rakaat, ya. Itu keistimewaan yang lain dalam hadis Rasul itu mempunyai 5 keistimewaan. Yang pertama, orang yang selalu sholat jamaah itu akan dimudahkan dalam hidupnya. Keterangannya itu la yusibuhu fakrun fid dunya. Allah akan menghilangkan kesusahan dalam usaha hidupnya. Jadi akan dihilangkan. Orang yang selalu sholat jamaah itu insya Allah hidupnya nggak susah. Coba orang-orang yang dipandang senang di masjidnya cepet. Pak Ustaz, untuk yang 5 bisa Yang kedua, Allah akan mengangkat siksa kubur. Wa yarfa'ullahu adzabal kubur, akan diangkat. Jadi Allah tidak disiksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, akan diberikan buku catatan bisa diterima dengan tangan kanan. Ini enggak usah barangkali singkat, ya. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Jadi orang yang selalu berjamaah besok ketika melewati siratal mustaqim seperti halilintar.
sudah gedung surga. Allahumma amin. Ini sholat jamaah yang kelima luar biasa. Wa yudkhiluhum jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan diazab. Amin. Allahumma amin. Demikianlah pesan dari saya yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan sekali dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Soalnya kepada Ustadz Asma'ul, monggo bisa pesan singkat. Terima kasih. Sebagai pesan terakhir begini. Asba'ul mau. Kepada kita semua, atau sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa yang penting dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini kita bisa menjaga apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul, yakni menjaga sholat. Hafidhu ala sholawat, hafidhu ala sholawat. Kita jaga sholat kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan berupa sholat untuk selalu kita bisa berdekatan kepada Allah. Insya Allah dengan sholat semua hajat kita mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apapun kita punya masalah, kembalikan kepada Allah. Sholat. Insya Allah masalah akan selesai. Ya, itu. Tapi kadang-kadang kita kalau punya masalah larinya kemana? Bahkan curhatnya ke sosmed, curhatnya ke sosmed. Kita punya masalah langsung curhat sama Allah gitu loh. Sudah ngantuk, asal aku ngomong sosmed itu ngoro dong ngantuk. Gimana aja ngantuk, tak balik kan ya. Sosmed jadi. Akhirnya orang ngantuk ya. Gitu Ustaz. Ya Allah. Itu sekali lagi, manfaatkan fasilitas yang Allah berikan yang khusus bagi kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, usahakan sholat berjamaah. Tadi manfaatnya sudah akan disampaikan. Ya, manfaatnya sudah, sekarang ancamannya itu. Mantahawana ala sholawati ma'al jamaah, diancam. Orang yang mengabaikan gampang ke sholat jamaah itu akan dicoba 12 isna asaro balian. Akan dicoba oleh Allah 12 cobaan. Bayangkan, yang menggampangkan, meremehkan sholat jamaah, 3 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika dikubur, dan 3 lagi nanti pada hari kiamat. Bersambung mau? Mungkin bisa disebutkan sedikit aja, salah satunya. Relas tak jam deh, nggak tak terang. Satunya aja. Ya, siji-siji bae ya. Cobaan di dunia akan diangkat barokah kerjanya dan barokah rezekinya. Kalau sudah kerjaan, rezekinya diangkat berkahnya, naudzubillah min dzalik. Gajinya akeh tapi utang akeh. Orang nutup terus kan ora berkah. Yang di akhirat, yang di mati dhisik ra. Dia akan dimatikan oleh Allah, akan mati atsan wajuan. Wastadu qabruh, mati dalam keadaan haus, lapar, dan sedikit ditarik paksa oleh malaikat itu. Naudzubillah min dzalik. Haus, orang mati-mati itu kadang-kadang haus minta minum gitu kan. Itu kadang-kadang itu. Naudzubillah, jangan sampai kita diberi cobaan yang seperti itu. Yang ketiga, kubur. Neng kuburan, engko diangel-angel takon nang malaikat. ada wis dibocorke. Padahal ana bocoran nang manro buka.
Tapi angel rasa jawab itu loh. Sing terakhir apa? Dina kiamat ya. Ya Rab diangel-angel hisabe. Iki wong sing gampang ke salat, terutama salat jamaah. Hisabe diangel-angel melo as-salat hawaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. As-salat. Salat kan yang akan dihisab lebih dahulu kan. Kalau salatnya kok orang benar, nanti hisab-hisab yang lain akan lebih berat, akan lebih teliti. Tapi kalau salatnya diteliti kok oke, yang lain dianggap apik. Gampangnya ukurannya kuwi nek salate apik, liyane dianggap apik. Tapi nek salate wis ora genah, sing liyan akan diteliti kabeh wis mengri. Lah ini coba. Itu cukup, Bang. Mau apa anu ngaji dhewe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ini para narasumber. Masih banyak sekali. Mungkin setelah acara ini silahkan bisa untuk memperdalam lagi, ngaji ke Qadir, salat Nabi, Asmaul silahkan bisa. Demikian para ustaz-ustazah, siswa-siswi yang berbahagia dan para pemirsa, rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW untuk tahun ini, alhamdulillah sudah kita ikuti bersama, alhamdulillah lancar. Dan saya sebagai moderator pembawa acara sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi sebelumnya saya mohon kepada Ustaz Abdul Qadir untuk bisa menutup dengan doa. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa asma'ihi wa sallim Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min jam'in tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la taqina mana wa la taqina wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا دينا الا اتيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائجكم يا رب الا قضيتها ويسر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا قولنا رب تغفرنا وتعلمنا وخلقنا في ديننا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mohon narasumber untuk bisa mengambil foto.